Selamat datang kembali semuanya. Kali ini kita akan membahas dua tipe data yang terakhir, yaitu sets dan boolean. Sets merupakan elemen yang unik dan tidak berurutan. Unik artinya, kita tidak dapat memiliki objek yang sama di dalam kumpulan suatu set. Contohnya adalah, jika kita memiliki angka integer 1 pada sets, maka kita tidak dapat menambahkan angka 1 yang lain ke dalamnya. Untuk mendefinisikan suatu objek berupa set adalah dengan menggunakan tanda kurung keriting dan tanda koma untuk memisahkan setiap elemennya. Selanjutnya adalah boolean. Boolean adalah tipe data binary pada Python, yaitu true atau false. Boolean sering digunakan untuk mengatur alur algoritma pemrograman. Misalkan, jika kita memiliki kondisi tertentu, lalu akan mengikuti alur diagram berdasarkan output yang diterima, misalkan, jika benar, maka mengikuti alur sebelah kiri, dan jika salah, maka akan mengikuti jalur sebelah kanan. Kita akan membahasnya lebih detail pada bagian selanjutnya mengenai mengontrol alur pemrograman. Pada bagian ini, kita hanya akan membahas mengenai tipe data Boolean. Oleh karena itu, mari kita menuju Jupyter Notebook. Mari kita membuat suatu contoh objek untuk suatu set. Misalkan kita memiliki objek contoh yang memiliki nilai set adalah angka 1 integer. Lalu kita coba execute. Hasilnya contoh. Lalu misalkan kita ingin mengaplikasikan suatu metode pada tipe data sets. Kita dapat lihat beberapa metode di dalamnya, ada add, clear, copy, difference, dan lain sebagainya. Kita akan mencoba terlebih dahulu metode menambahkan suatu elemen pada sets. Misalkan adalah huruf A. Lalu ketika kita menambahkannya, akan ada huruf A setelah angka 1. Perlu diingat bahwa di dalam set ini, elemen tidaklah berurutan. Hanya karena kita menambahkannya pada bagian sini, maka Python akan secara otomatis mengambilnya berdasarkan urutan yang terakhir. Sekali lagi perlu diingat, di dalam set adalah tidak berurutan. Mari kita menambahkan contoh lagi. Menambahkan suatu elemen yang berupa float misalkan, tambah lagi seperti ini. Bagaimana jika kita ingin menambahkan suatu elemen yang memiliki nilai yang sama? Seperti pada bagian sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa set adalah kumpulan data atau elemen yang unik, sehingga jika kita menambahkan angka yang sama, hasilnya akan seperti ini. Kita coba execute. Lalu dapat dilihat bahwa angka 1, walaupun kita mencoba menambahkannya lagi, hanya terdapat 1 kali. Contoh lainnya adalah misalkan kita memiliki suatu list. List tersebut memiliki elemen yang memiliki kesamaan angka. Misalkan 444, 5, 555, dan 77777 seperti ini. Selanjutnya kita ingin mengubah objek tersebut yang merupakan list 1 adalah kumpulan list yang memiliki angka yang berbeda-beda dengan menggunakan metode typecasting. Ingin mengubah suatu objek yang tadinya berupa list menjadi tipe data set seperti ini, dalam kurung list 1, ya, sehingga kita mengharapkan bahwa objek list 1 ini yang sebelumnya merupakan tipe data berupa list, kita ingin mengubahnya menjadi tipe data sets. Maka hasilnya akan seperti ini. Dapat dilihat bahwa angka 4 yang tadinya berulang-ulang kali, begitupun angka 5 dan angka 7, ketika berubah menjadi set, sehingga angkanya menjadi unik. Hanya 1 kali angka 4, 5, dan 7. Tidak banyak yang kita bahas mengenai tipe data sets.
Selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai tipe data terakhir yang akan kita bahas, yaitu Boolean. Nah, untuk meng-assign suatu Boolean adalah seperti ini contohnya, A sama dengan true, dan B misalkan sama dengan false. Perlu diingat bahwa ketika kita menentukan suatu nilai Boolean, kita harus memperhatikan huruf T di depannya dan huruf F di depannya haruslah huruf kapital. Jika tidak, dia tidak akan menganggapnya sebagai Boolean, namun menganggapnya hanya sebagai suatu objek yang lain. Selain itu, dengan menggunakan IDE, biasanya IDE tersebut akan memberitahukan kepada kita bahwa jika suatu kata merupakan fungsi built-in pada Python, maka dia akan menunjukkan warna yang berbeda. Seperti halnya di sini, warna hijau dan warna hitam. Lalu jika kita mengeksekusinya, akan ada name error dan menyebutkan bahwa false is not defined. Ya, kita belum mendefinisikan variable atau objek false itu apa, karena Python menganggapnya ini sebagai objek. Kita akan mencoba beberapa penggunaan Boolean dengan operator. Misalkan kita memiliki operator 8 lebih besar daripada 2, maka hasilnya true. Begitupun sebaliknya, jika 8 adalah lebih kecil daripada 2, maka hasilnya adalah false. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam dan lebih banyak mengenai operator-operator apa saja yang terdapat pada Python. Sebelumnya, pada bagian awal, kita telah membahas mengenai operator aritmatika sederhana seperti tambah, kurang, pembagian, modulo, floor division, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita akan membahas operator lain pada Python, terutama untuk bagian comparison dan lain sebagainya, yang mungkin bisa berguna ketika kita membuat suatu program dengan algoritma tertentu sehingga mengikuti alur apa yang kita inginkan. Sekian bagian ini, mari kita menuju pada materi selanjutnya.